Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Arisanto Putra dengan nomor NPM 20.1050 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Dengan kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang visum et repertum. Pengertian visum, pengertian visum et repertum. Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis resmi penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Kemudian, dasar hukum visum et repertum. Dasar hukum visum et repertum dibagi menjadi dua, yaitu Stabslat tahun 1937 nomor 350 dan pasal 184 KUHP. Stabslat tahun 1937 nomor 350 adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Kemudian pasal 184 KUHP, pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal ini mengaturkan bahwa setiap perkara pidana yang memerlukan pemeriksaan medis, ahli bedah, atau ahli kedokteran, maka penyidik atau jaksa penuntut umum dapat memerintahkan dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian jenis-jenis visum et repertum. Jenis-jenis visum et repertum dibagi menjadi tiga, yaitu vers korban, ver korban meninggal, dan ver khusus ekspetis. Yang pertama, vers korban hidup dibagi menjadi tiga juga, yaitu ver definisi, ver sementara, dan ver lanjutan. Bagi ver bagi 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 ver definisi, ver yang dibuat setelah dilakukan pemeriksaan forensik yang kompetitif dalam 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 mendalam korban atau tersangka dalam suatu tindak pidana. Ver ini biasanya dilakukan setelah pihak berwenang melakukan pemeriksaan tambahan, mengumpulkan bukti, dan memperoleh informasi yang diperlukan dari saksi dan ahli. Ver sementara adalah dokumen forensik yang dibuat oleh dokter atau petugas medis yang terlatih untuk memberikan informasi awal tentang kondisi korban atau tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan medis pertama kali. Ver sementara juga bisa dibuat untuk kasus-kasus kekerasan atau kejahatan yang memerlukan penanganan medis, kayak seperti kasus kecelakaan, tindak kekerasan atau bunuh diri. Ya, yang terakhir vers selanjutnya. Vers selanjutnya dibuat oleh dokter forensik atau ahli patologi setelah melakukan pemeriksaan terperinci terhadap korban atau tersangka dalam kasus tindak pidana. Ver lanjutan dibuat setelah ver sementara dan biasanya dibuat setelah korban atau tersangka menjalani medis yang lebih lanjut di rumah sakit atau klinik. Kedua, ver korban meninggal. Ver korban meninggal adalah dokumen forensik yang berisi hasil pemeriksaan oleh dokter forensik atau ahli patologi terhadap korban dalam kasus tindak pidana atau kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ver korban meninggal bertujuan untuk menentukan penyebab kematian, pengumpulan bukti yang diperlukan dan menyediakan informasi penting untuk menyelesaikan kasus hukum. Pemeriksaan kepada ver korban meninggal itu biasanya meliputi pemeriksaan luar dan dalam tubuh korban. Pemeriksaan luar meliputi pemeriksaan fisik pada tubuh korban, ya seperti organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal.
Untuk melakukan pemeriksaan VER pada korban meninggal, dokter forensik atau ahli harus memperhatikan beberapa faktor seperti waktu kematian, kondisi tubuh korban, dan kondisi lingkungan sekitar. Ya, selain itu, dokter forensik atau ahli patologi juga dapat melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap terhadap tes narkoba atau alkohol pada tubuh korban. Terakhir, visum et repertum khusus atau yang disebut juga ekspertis. Itu jenis pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh dokter ahli forensik yang memiliki khusus dalam suatu bidang tertentu, seperti ahli bedah, ahli toksikologi, ahli balistik, ahli antropologi, ahli antropologi forensik, dan sebagainya. VER khusus dilakukan untuk membantu menyelesaikan kasus yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu. VER khusus ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi atau bukti yang diperlukan dalam kasus yang sedang diproses di pengadilan. Contohnya, pemeriksaan VER khusus dapat Contohnya, VER khusus dapat dilakukan untuk menentukan jenis senjata api yang digunakan dalam kasus kejahatan, dan menentukan tingkat keracunan pada korban, dan menuntut jenis obat-obatan yang digunakan dalam kasus narkotika. Kemudian, kegunaan VER dalam sistem peradilan pidana, dan jelaskan siapa yang membuat VER dalam pemeriksaan forensik. Kegunaannya untuk membantu penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengumpulkan bukti yang akurat dan dapat dipercaya, serta memastikan hak-hak korban dan tersangka dihormati. Oleh karena itu, membuat visum et repertum harus dilakukan dengan cermat dan teliti oleh dokter forensik atau ahli patologi yang kompeten. Pihak yang berwenang membuat visum et repertum dalam pemeriksaan forensik, selain dokter forensik atau ahli patologi, adalah penyidik atau jaksa penuntut umum dalam kasus yang lebih kompleks. Kompleks atau membutuhkan kualifikasi dan pengalaman yang lebih spesifik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.